Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wabil khusus rekan-rekan P3K tahap 2. Di sini kita akan menyampaikan edaran resmi BKN terbaru ya. Ini berkaitan dengan pengumuman tahap 2 dan optimalisasi R2 R3. Nah, ini penting sekali, cukup panjang halaman surat edaran ini, di mana surat edaran ini adalah tertanggal 17 Juni 2025. Mari kita simak. Ya, ini surat edaran berupa siaran pers, yaitu berkenaan dengan hasil akhir seleksi P3K tahap 2, di mana pelamar dapat cek pengumuman instansi secara berkala. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa memang pengumuman tidak serentak dan kita akan login di SSSN setelah adanya pengumuman dari Pemda. Nah, di sini penegasannya ya, yang optimalisasi bagian bawah. Pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 telah memasuki tahap akhir. Kelulusan peserta akan diumumkan mulai dari tanggal 16 sampai 30 Juni 2025. Sebelumnya terhitung 863 orang lebih ya, 863.000 peserta yang memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi yang berbasis CAT pada tanggal 16 Mei 2025 yang lalu, di mana materinya sebagaimana kita pahami adalah kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, pada seleksi tahap 2 2024 kemarin, kriteria pelamar yang ikut seleksi adalah non-ASN aktif yang telah bekerja di instansi pemerintah terus-menerus minimal 2 tahun terakhir dan lulusan PPG. Khususnya lulusan PPG adalah yang melamar formasi guru di instansi daerah. Selain daripada kriteria itu, selain daripada kriteria umum, Panselnas juga menetapkan kriteria tambahan bagi pelamar seleksi P3K tahap 2 ini. Ya, ini pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS tahap 1 ya. Kita tahu ya, rekan-rekan yang database BKN. Pelamar tahap 1 yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS juga diperkenankan. Dan pelamar yang belum pernah melamar pada seleksi pengadaan sebelumnya, ini juga diperkenankan ikut tahap 2. Pemerintah melalui Panselnas juga melakukan optimalisasi formasi pada seksi P3K tahap 2 dengan urutan prioritas pengisian formasi sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 tahun 2021, itu adalah yang pertama ya, khususnya guru dan juga bidan D4 yang belum mendapatkan formasi. Jadi P1 itu Pak, Bapak Ibu ya, yang sebelumnya belum dapat itu masih diprioritaskan. Kemudian XTHK 2, kemudian juga yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi yang kosong. Kemudian pegawai dengan kode R2 dan R3 yang jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan formasi yang tersedia, itu juga akan dioptimalisasi. Urutan selanjutnya adalah non-SN 2 tahun dan yang terakhir adalah PPG. Jadi pada prinsipnya semua yang pernah ikut tes di tahun 2024 itu semuanya dioptimalisasi. Wah, ini persaingannya cukup berat ya. Tentu saja R2 R3 ini pun masuk pada urutan ketiga ya. Setelah P1 dan D4 bidan, XTK 2 barulah R2 R3 yang database. Nah, selain itu bagi tenaga honorer yang telah terdaftar pada pangkalan database BKN yang telah mengikuti CPNS atau P3K 2024 namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, nah ini sisa ya berarti ya, yang tak dapat optimalisasi, Panselnas menyiapkan skema paruh waktu melalui keputusan Menpan RB 16. Ini sudah kita tahu ya, di mana 8 jabatan paruh waktu ditetapkan. Mulai dari guru, jadi guru juga sudah terjawab ada paruh waktu. Namun sekali lagi paruh waktu yang dimaksud bukan paruh waktu kerjanya ya, tetapi hanya nomenklaturnya saja. Kerjanya tetap seperti biasa. Tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional. Padahal sebenarnya jabatan-jabatan mulai dari pengelola umum, operator layanan, dan penata ini adalah semuanya bagian teknis ya, tapi khusus tenaga teknis itu ada juga formasinya, jabatannya ya.
Nah, skema P3K paruh waktu yang diatur dalam Kemenpan RB ini diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar pada database BKN, namun tidak terakomodir dalam P3K 2024. Di mana untuk pelaksanaannya sendiri menunggu seluruh rangkaian seksi P3K tahap 1 dan 2 selesai. Nah, di sini belum ada penyebutan rekan-rekan yang non database PKN dapat paruh waktu ya. Nah, ini hanya untuk database PKN. Adapun rangkaian pelaksanaan seleksi P3K 2024 merujuk pada sejumlah regulasi sebagaimana kita ketahui dalam Kemenpan RB 347, kemudian itu yang mengatur tentang mekanisme seleksi, kemudian juga 348 dan 349 ya, khusus untuk fungsional guru dan kesehatan. Nah, ini ya isi suratnya. Sebenarnya isinya ini sudah dapat kita pahami semua. Nah, kalau di sini jelas ya Bapak Ibu, untuk P3K 2024 khususnya lulusan R2 lulusan yang dari honorer 2 tahun minimal 2 tahun ini belum ada ya. Masih belum ada regulasi paruh waktunya. Mereka hanya diikutkan pada optimalisasi yang akan disegerakan oleh pemerintah setelah seleksi P3K tahap 2 selesai diumumkan. Nah, tentu dengan adanya informasi ini tentu saja khususnya tahap 2 dulu ya, tahap 2 dulu ini akan menunggu ya, masih menunggu apakah kapan ya akan diumumkan, karena jelas di sini disebutkan sampai tanggal 30. Jelasnya setelah tanggal 30 baru akan ada mekanisme untuk pengusulan paruh waktunya ya. Optimalisasi maksud kami. Optimalisasi dulu. Nah, optimalisasinya sendiri kita akan menunggu bagaimana mekanisme-mekanisme yang nanti akan ditetapkan oleh Panselnas ya berkenaan dengan optimalisasi itu sendiri, karena sampai saat ini jumlah formasi yang tersisa dari tahap 2 itu kita masih tunggu, belum dirilis oleh BKN ya. Tentunya setelah nanti dirilis pengumuman tahap 2 barulah akan ada sisa-sisa formasinya yang diperuntukkan untuk P3K untuk optimalisasi seluruh pelamar, bahkan dimulai dari P1 guru dan D4 bidan. Alangkah naibnya ya, ini tentu saja jika tidak ada penambahan formasi dari daerah, maka rekan-rekan ini akan semakin banyak menjadi paruh waktu khususnya yang database BKN. Namun sekali lagi disayangkan untuk rekan-rekan non database BKN yang honorer 2 tahun belum ada nampaknya diatur untuk P3K paruh waktu. Semoga saja segera diterbitkan beberapa regulasi bersamaan di saat nanti sudah akan selesai proses optimalisasi dan pengusulan P3K paruh waktu. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan dari informasi PKN kali ini. Semoga membantu dan menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.